Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Farmasi, bertemu lagi dengan saya Sylvina Juliatami pada host kali ini di podcast Bincang Farmasi. Oke, setelah episode kemarin kita membahas mengenai milad Universitas YPB Majalengka, kali ini kita memiliki tema yang spesial. Mungkin ini dari banyak mahasiswa, terkhususnya Universitas YPB Majalengka ini belum mengetahui tentang program yang diadakan oleh Kemendikbud. Oke, tema kali ini kita adalah merupakan tema tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Sekarang ini ada nih mahasiswa dari Fakultas Farmasi tersendiri merupakan salah satu yang lolos pada program tersebut. Di sini ada Teh Dewi dan juga Kang Aldi. Boleh saya hai dulu? Halo semua. Oke. Apa kabar nih Teh Dewi dan Kang Aldi? Alhamdulillah sehat. Oke, ini ada Teteh yang cantik dan juga Akang yang ganteng nih. Mereka berdua ini merupakan mahasiswa yang lolos pertukaran mahasiswa di Universitas mana Teh Dewi? Universitas Sriwijaya. Dan Kang Aldi? Universitas Mataram. Wah, universitas yang besar ya, dan sangat sulit untuk masuk ke situ misalkan bukan pertukaran mahasiswa. Oke, mungkin nih Teh Dewi, Kang Aldi, ada banyak pertanyaan nih dari mahasiswa. Yang paling pertama nih, apa sih itu pertukaran mahasiswa merdeka? Pertukaran mahasiswa merdeka itu suatu program dari kampus Merdeka. Jadi mahasiswa PT pengirim itu semisal kampus Universitas YPIB itu kan sebagai PT pengirim, kampus pengirim. Nah, kampus pengirim hanya pindah perkuliahan saja di kampus penerima. Nah, kampus penerima saya kan di Universitas Sriwijaya. Jadi kita tuh hanya tukar tempat untuk perkuliahan. Perkuliahannya dipindah ke Universitas penerima. Dan menurut Kang Aldi sendiri gimana nih? Ya mungkin kurang lebih sama ya, pertukaran mahasiswa gitu kan, namanya juga. Paling ada tambahan sedikit program-program dari Kemendikbudnya itu tersendiri gitu. Oke, berarti secara garis besar bahwa saya pertukaran mahasiswa itu adalah perpindahan mahasiswa dari universitas asal ke universitas yang dituju gitu ya. Oke, kita kan kemarin nih buka Q&A di Instagram BEM YPIB. Ada beberapa pertanyaan nih, salah satunya apa sih persyaratan untuk bisa mendaftar di program pertukaran mahasiswa ini? Salah satunya IPK minimal 2,8. Terus ada juga syarat kayak surat kesehatan dan apalagi itu deh. Pada saat PMM 4 itu ada persyaratan minimal semester itu semester 3 minimalnya. Iya. Untuk maksimal semesternya di semester 8 yang sedang berjalan. Oke. Lalu bagaimana sih saat kita sudah lolos di pemberkasan nih untuk kita menentukan universitas, apakah kita boleh, dalam artian misalkan saya di Pulau Jawa, apakah boleh saya itu mengambil di Pulau Jawa atau harus di luar Pulau Jawa gitu? Harus di luar Pulau Jawa. Ketentuannya seperti itu dari pemerintahnya. Oke, untuk ngambil universitasnya nih, apakah kita ada persyaratan khusus gitu? Misalkan saya apakah di universitas tersebut itu ada jurusan kita atau enggak gitu? Apa itu harus atau bagaimana? Kalau dari kampus ini tersendiri sih, kalau khususnya dari prodi farmasi itu kemarin itu kita itu disarankan harus ke prodi yang sesuai. Tapi untuk di kampus-kampus lain mungkin itu kan tergantung dari kebijakannya, mungkin bisa ke prodi mana saja gitu ya. Oke. Lalu di sana tuh sistem akademiknya nih gimana sih? Pastikan ada banyak perbedaan antara kita kan di swasta dengan di negeri tuh. Ya. Dari Kang Aldi dulu deh. Kalau di sana pastinya lebih ketat ya. Kalau masuk juga kan pagi terus jam 7, terusan dari persentase nilai juga berbeda, terus dari segi keaktifan mahasiswa juga mungkin itu sih. Kalau Teh Dewi ini di Unsri gimana nih? Hampir sama, dan kebanyakan kalau di kampus YPIB kan dosennya itu
1 dan maksimal banget itu 2. Kalau di Universitas Sriwijaya itu bahkan ada 3 dosen, dan ketiganya itu di akhir kayak ujian-ujian itu ketiganya ujian semua gitu. Berarti kalau di Unsri itu 1 dosen 1 ujian seperti itu, walaupun mata kuliahnya sama. Walaupun sama. Harus bersyukur nih untuk mahasiswa di YPIB karena tidak sistemnya tidak seperti itu. Iya. Lalu gini, apakah dapat pendanaan dari Kemendikbud di sana? Karena kan banyak yang berpikir, tidak banyak, semua sih, hampir semua, bahwasanya pertukaran mahasiswa ini itu dibiayain sendiri, bukan dari pemerintah. Itu benar nggak sih? Sebenarnya dibayari atau dibiayai oleh pemerintah, mulai dari tiket pesawat, pulang pergi, lalu uang per bulan, biaya bantuan harian, itu kita per bulan mendapatkan biaya bantuannya sebesar 1.800.000. Jadi selama 5 bulan itu kita mendapatkan berapa, Kang? Kurang lebih 9 juta lah ya. Wow, 9 juta itu. Tapi untuk kehidupan di sana, bagaimana Kang Dewi? Teh Dewi, apakah cukup? Tidak. Teman-teman, karena pasti ada kurang dan lebihnya selama di sana. Oke. Lalu nih, kultur shock di sana tuh apa sih? Apalagi kalau nggak salah, Kang Aldi sama Teh Dewi di sana tuh saat bulan puasa ya? Iya, betul sekali. Gimana tuh bulan puasa di sana yang rasanya kita kan beda waktu Wita sama Wib ya? Kalau di Palembang masih Wib ya. Ini yang di Wita nih, bedanya kan 1 jam nih. Gimana sih di sana pas awal pertama kali turun dari pesawat langsung di Palembang sama di Mataram tuh gimana sih rasanya di sana? Dari Teh Dewi deh. Karena waktu itu sedang musim hujan, jadi pada saat turun dari pesawat itu mendung. Nah, itu kata penduduk pribuminya orang Palembang itu cuacanya lagi bagus katanya. Karena biasanya itu panasnya panas banget, dan saya merasakan itu. Lalu culture shock lainnya, pempek. Nah, pempek itu di sana itu bukan cuma buat jajanan, jadi bisa untuk sarapan juga. Lalu makanannya itu kalau di sini kan medok-medok ya, ada rasanya, bumbunya tuh komplit lah gitu. Kalau di sana tuh kurang gitu. Terus culture shock laginya, kalau semisal kita kan di sini kemana-mana dekat gitu, mau ke coffee shop ataupun nyari makan enak tuh dekat, sedangkan di sana itu dari rusun atau asrama itu untuk ke depan jalan raya aja itu menempuh waktu kira-kira 2,5 km, dan itu biasanya kami jalan kaki gitu. Olahraga ya Teh di sana ya? Iya, itu olahraga. Kang Aldi gimana nih di Mataram ya, di Lombok ya? Di Lombok. Gimana tuh rasanya? Kalau di Lombok ya kurang lebih sama sih kayak di sini ya, dari segi biaya hidup juga di sana itu cukup murah ya. Paling kalau dari kultur shocknya itu dari makanannya sih, di sana itu pedes banget, beda banget sama di sini, itu pedesnya pedes pol. Mungkin karena di sana Lombok gitu, Iya. makanannya serba Lombok gitu. Mungkin ya begitu. Kebanyakan kan gitu ya, Iya. Lombok. Nah, terus kalian selama di sana tuh berapa lama durasinya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Kalau kami mungkin kehitungnya 5 bulan. Iya, 5 bulan. Apakah emang ada yang lebih dari 5 bulan? Sepertinya tidak. Jadi Tidak mungkin lebih dari tergantung 5 bulan. semester di kampus asalnya ya, Tergantung kalender akademik. akademik di sana. Waktu TDW itu di bulan apa tuh berangkatnya? Berangkat di bulan Januari, pulang di awal bulan Juni. Kalau Kang Aldi? Kalau saya berangkat di bulan Februari, terus pulangnya di bulan akhir Juli. Dan mungkin ini balik lagi nih ya, ada yang lupa nih pertanyaannya. Seseru apa sih pas mendaftar gitu? Apakah kayak ada rebutan buat nyari kampusnya? Biasanya kan kayak war tiket gitu kan, biar bisa ke universitas yang dipengenin. Apakah ada rasa sensasi kayak gitu? Kang Aldi dulu deh. Aduh, kalau itu pasti ada ya, karena peminatnya itu nggak sedikit peminatnya. Untuk kalau pengetahuan saya buat masuk ke Undam itu kurang lebih ada 17.000 peminatnya itu, dan yang keterima itu cuma berapa ratus. Betul, hampir sama. Karena itu kan universitas besar gitu, apalagi
termasuknya Universitas Sriwijaya ini universitas terbesar se-Asia Tenggara karena memang seluas itu. Mungkin banyak banget gitu, kayak hutan-hutan yang masih asri gitu, apalagi hewan-hewannya seperti ada monyet, tupai, kerbau, dan lain sebagainya. Pas pertama kali menginjak di Unsri, kata Dewi dulu ya, itu ada rasa kayak, kok bisa ya saya kesini, ada nggak sih rasa kayak gitu? Ada, jelas ada, karena wow, tidak menyangka gitu. Kang Aldi gimana nih pas pertama kali gitu? Kurang lebih sama sih sebenarnya, karena kan siapa yang nggak mau ke Lombok gitu kan. Iya benar. Gratis gitu ya, Iya, sama gratis pemerintah lagi. gitu kan. Udah gitu dapat biaya per bulan. Aduh. Kurang bersyukur apa Iya. gitu ya anak pertukaran mahasiswa. Terus mungkin nih, kan tadi kata Kang Aldi ada program lain ya di luar daripada kayak bidang akademik. Apa sih program lainnya itu di pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Modul Nusantara. Iya, modul Nusantara. Apa tuh Teh, jelasin modul Nusantara itu apa? Benar. Jelas. Jadi modul Nusantara itu sebuah kegiatan, ya kegiatan untuk mengenal budaya sekitar, terus mengenal lingkungan sekitar juga, lebih ke apa ya, pengenalan budaya dan lain-lain sih. Kayak ada adatnya apa aja di situ, terus kayak ada wisatanya apa aja gitu. Boleh nanti editor ya munculin video Kang Aldi atau fotonya pas di modul Nusantara. Teh Dewi, kemana aja nih modul Nusantaranya? Waktu itu mempelajari bagaimana membuat kain songket, lalu ke Jakabaring. Jakabaring itu waktu itu dijadikan tempat ASEAN Sport, keolahragaan gitu, Se-Asia gitu. iya. Nah, terus selain itu ke berbagai daerah menurut saya lumayan pelosok karena dari segi rumahnya saja itu sangat terlihat gitu, sangat-sangat sederhana dan menggunakan kayu gitu, seperti rumah panggung kayak gitu. Nah, yang pengen tahu nanti fotonya akan dimunculin sama editor. Editor siap ya, editor? Oke. Lalu mungkin kita balik nih pengalaman selama 1 semester deh. Teh Dewi dulu nih, dari enaknya, nggak enaknya, terus pokoknya hal-hal yang nggak bisa dilupain itu apa sih di Unsri? Hal yang happy-nya dulu ya. Yang happy-nya itu kita tuh bener-bener kayak walaupun baru kenal, bener-bener kayak semuanya tuh ngerangkul dan kayak saudara gitu. Apalagi saya kan di asrama itu kan 4 orang satu kamarnya, itu bener-bener kayak pulang ke rumah, bener-bener rumah gitu, karena setiap kita keluar dari kegiatan atau keluar dari kamar itu pasti ada aja bahan cerita gitu, dan itu ngebuat kita kayak merasa pulang, nyaman gitu. Lalu senengnya lagi itu setiap kita mau ke depan ke jalan raya itu bareng-bareng rame-rame untuk jalan kaki, makan bareng atau kemana gitu. Dan satu spot yang bagus banget itu di Danau Unsri. Danau Unsri itu ada fotonya nggak nih Teh? Ada. Boleh nanti dimunculin. Terus gimana, apa lagi sedihnya di sana apa? Sedihnya karena mungkin ini pertama kali saya merasa jauh kemana-mana dan merasa sendiri juga, jadi kayak banyak sering nangisnya. Terus karena tugasnya lebih berat juga, apalagi nge-lab hampir tiap hari dan itu pulang malam terus, jadi ngebuat saya kayak begitu capek banget gitu, jadi seringnya nangis. Hal yang nggak bisa dilupain nih, kan tadi ada modul Nusantara nih, yang nggak bisa banget dilupain gitu, kayak pengen banget loh ke Unsri lagi gitu. Teman-teman kelompok modul Nusantara dan dosen DPL kami juga. Boleh nggak sih kayak say hi gitu ke teman-teman? Hai untuk teman-teman Batanghari dan Pak Syarif. Semoga kalian sehat, sukses, dan dilancarkan segala urusannya. Untuk Kang Aldi nih, kan cowok kayak udah biasa lah buat pergi jauh-jauh. Pas di sana gimana sih? Kayak sama kayak Teh Dewi, sedihnya, senangnya, terus hal yang nggak bisa dilupain gitu. Apa? Kalau senengnya di sana itu ya banyak teman-teman di sana itu lebih dekat ke saya gitu kan, terusan lebih
lebih banyak pergi-pergi juga kalau di sana itu kan. Terus kemana-mana juga kan wisatanya kan banyak di Lombok itu kan. Terus paling kalau susahnya itu ketika udah numpuk tugasnya paling sama laporan udah sih itu pusing banget. Hal yang nggak bisa dilupainnya apa nih? Kalau yang nggak bisa dilupain itu waktu modul Nusantara sih kurang lebih, sama waktu ke Gili Trawangan itu momennya bener-bener wah bener-bener nggak bisa dilupain banget. Kayak ada acara api unggun, terus kita main lampion juga, main petasan, gitu sih kebersamaannya Ini sih. saya hai ke teman-teman PMM kemarin yang di Unram gitu, boleh? Hai gitu. Halo teman-teman Nariti. Mau nggak ada pesan-pesan nggak gitu buat Waduh. teman-teman di Unram gitu yang kemarin PMM? Apa? Buat teman-teman semuanya sehat selalu dan semoga sukses selalu. Amin. Oke. Terus mungkin boleh nggak sih kayak ada kesan dan pesan buat mahasiswa YPIB nih, siapa tahu mau mendaftar, dan kemarin juga ada Q&A tuh, ada yang nanya PMM 5 kapan dibuka katanya. Ada yang udah berminat nih buat ke PMM 5? Menurut saya, sepengetahuan saya itu ada isu-isu kalau PMM 5 akan dibuka di semester genap ke depan. Kesannya pesan buat mahasiswa YPIB ini khususnya yang mau mencoba mendaftar gitu. Kadang kan ada nih yang maksudnya kayak takut, kayak takut terus persyaratannya kayaknya susah deh. Gitu, gimana sih pesannya gitu? Siapa tahu nih banyak yang berminat lagi gitu ke depannya buat mengikuti pertukaran mahasiswa ini. Boleh. Pesannya apa nih? Dari Kang Aldi. Pesannya ya paling di waktu registrasi itu harus detail gitu, bener-bener diteliti, jangan sampai ada yang kurang. Ya itu aja sih paling, sama minta doa sama orang tua itu terus sih. Dari Teh Dewi gimana? Hampir sama, karena menurut saya ini tuh benar-benar hoki-hokian gitu. Iya bener. Karena yang IPK-nya tinggi belum tentu lolos, yang IPK-nya rendah belum tentu nggak lolos. Jadi yang satu optimis, Ya, harus optimis. Bener. Kemarin itu kan saya ada denger nih katanya misalkan kita dari jurusan farmasi mau di universitas yang sama, apakah itu ada salah satu yang bisa tertolak gitu? Misalkan kita ada dua nih, dua-duanya sama-sama jurusan farmasi dan di universitas tempat yang kita ambil itu sama, apakah itu nanti akan ada penolakan atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau itu sih tidak begitu mempengaruhi ya, karena di sana juga saya ada teman dari satu kampus yang sama, terus dari prodi yang sama juga. Jadi tidak mempengaruhi lebih jauh gitu ya untuk proses seleksi. Jadi benar kata Teh Dewi, kalau pertukaran mahasiswa ini hoki-hokian, tapi teman-teman jangan berpikir asal gitu, tapi kita juga harus dilihat nih dari persyaratannya, itu yang paling penting ya Teh, salah satu utamanya. Dan juga teman-teman nih yang mau ikut program pertukaran mahasiswa, mungkin nanti bisa nih tanya-tanya ya ke Teh Dewi atau Kang Aldi, atau enggak bisa DM di Instagramnya, apa nama Instagramnya? Dewi_PSPTSRI _2i-nya. Kang Aldi? Al_Dihen. Nah, yang mau tahu lebih jauh dan mau tahu pengalamannya yang lebih banyak lagi, bisa DM ke Teh Dewi ataupun Kang Aldi. Mungkin sekian podcast kita mengenai pertukaran mahasiswa merdeka. Siapa tahu dari informasi ini bisa kalian membuka pikiran kalian untuk bisa mengikuti program ini. See you next time di episode selanjutnya. Bye. Bye bye.